Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tantri Aulia Yuliani dari Universitas Pendidikan Indonesia, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dari Program Studi Pendidikan Geografi. Oke teman-teman, di video ajar kali ini saya akan membawakan tema yang berjudul Biosfer. Oke teman-teman, sebelum ke pembahasan, apakah kalian tahu apa itu biosfer? Nah, menurut etimologi, biosfer terdiri dari dua kata, bio yang artinya hidup dan sphere yang artinya lapisan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa biosfer adalah lapisan tempat tinggal makhluk hidup atau seluruh ruang hidup yang ditempati organisme. Nah, makhluk hidup tersebut mencakup manusia, flora, dan fauna. Nah, biosfer tersebut terdiri dari beberapa komponen. Ada yang tahu? Oke, yang pertama ada atmosfer. Atmosfer yaitu lapisan udara yang menyelimuti bumi. Dan yang kedua ada litosfer. Litosfer yaitu lapisan kulit bumi yang paling luar. Nah, yang terakhir ada hidrosfer. Hidrosfer yaitu lapisan air yang menyelimuti bumi. Faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna ada dua. Yang pertama ada faktor abiotik dan yang kedua ada faktor biotik. Faktor abiotik terdiri dari faktor klimatik atau iklim, faktor edapik atau tanah, dan faktor fisiografi atau ketinggian tempat dan bentuk lahan. Kemudian ada faktor biotik. Faktor biotik yang sangat berpengaruh terhadap persebaran flora dan fauna yaitu manusia. Kenapa begitu? Karena manusia dapat membudidayakan beberapa jenis flora dan fauna. Persebaran flora dan fauna di Indonesia. Flora dan fauna di Indonesia dibedakan menjadi tiga. Yang pertama ada flora dan fauna asiatis. Flora dan fauna asiatis ini ditemukan di Indonesia di bagian barat. Ini adalah beberapa contoh flora dan fauna asiatis. Yang kedua ada flora dan fauna australis. Nah, ini ada flora dan fauna australis. Flora dan fauna ini ditemukan di Indonesia di bagian timur. Berikut juga ada beberapa contoh flora dan fauna australis. Yang ketiga ada flora dan fauna peralihan atau asli. Flora dan fauna di Indonesia di bagian tengah merupakan flora dan fauna asli Indonesia. Ini ada beberapa contoh flora dan fauna peralihan. Dampak kerusakan flora dan fauna terhadap kehidupan. Kerusakan flora, fauna, dan dampaknya. Kerusakan flora dan fauna yang diakibatkan oleh kegiatan-kegiatan manusia, contohnya seperti yang pertama, hutan menjadi gundul. Dalam prakteknya, tebang pilih juga mengkorbankan pohon lain yang tertimpa, sehingga banyak pohon kecil yang mati. Apabila penebangan dilakukan secara serampangan, maka akan menghabiskan pohon-pohon di hutan. Yang kedua, tanah longsor. Akar-akar pohon di hutan berfungsi sebagai penahan tanah agar tidak tererosi dan longsor. Karena pohon sudah mati, maka fungsi tersebut juga tidak dapat berlangsung. Yang ketiga, banjir. Pohon-pohon di hutan dapat berfungsi sebagai penahan air hujan sehingga air meresap ke dalam tanah. Namun, karena fungsi hutan berubah, maka akar tidak mampu lagi menahan air. Akibatnya, di hilir atau di daerah yang lebih rendah akan banjir. Dan yang keempat yaitu rusaknya hutan, habitat hewan, dan makhluk hidup lain. Rusaknya hutan berarti rusaknya tempat hidup hewan. Oleh karena itu, kelestarian hewan di hutan juga terancam. Begitu juga dengan makhluk hidup lainnya. Faktor-faktor yang menyebabkan kemusnahan fauna ada dua. Yang pertama ada faktor kematian, dan yang kedua ada faktor manusia. Faktor kematian misalnya seperti pemangsaan, perburuan, penyakit, kelaparan, dan kecelakaan. Faktor manusia. Kegiatan-kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi
kuantitas dan kualitas makanan, air, dan tempat hidup. Pelestarian flora dan fauna. Untuk menyebabkan semakin punahnya flora dan fauna, maka dilakukan upaya-upaya sebagai berikut. Yang pertama, ditetapkan tempat perlindungan agar perkembangbiakannya tidak terganggu. Kemudian yang kedua yaitu pembangunan beberapa pusat rehabilitasi dan tempat penangkaran bagi hewan-hewan tertentu. Yang ketiga yaitu pembangunan yang berwawasan lingkungan, berarti pembangunan yang memperhatikan keseimbangan antara manusia dengan lingkungannya. Yang keempat yaitu menetapkan beberapa jenis binatang yang perlu dilindungi. Yang kelima, melakukan pelestarian hutan, contohnya seperti mencegah pencurian kayu dan penebangan hutan secara liar. Yang keenam yaitu melakukan usaha pelestarian hewan, contohnya seperti melindungi hewan dari perburuan dan pembunuhan liar. Dan yang terakhir yaitu melakukan usaha pelestarian biota perairan, contohnya seperti melarang cara-cara penangkapan yang dapat mematikan ikan dan biota lainnya, misalnya dengan bahan peledak. Pemanfaatan flora dan fauna. Tumbuhan dan hewan mempunyai manfaatnya yang besar bagi kehidupan manusia. Ada saling ketergantungan antara tumbuhan, hewan, dan manusia untuk keberlangsungan hidup mereka masing-masing. Hewan pun hidup dari tumbuhan juga. Bahkan hewan karnivora seperti harimau misalnya, sesungguhnya bergantung pada tumbuhan karena makanannya terdiri dari binatang herbivora yang hidupnya dari tumbuhan. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kurangnya. Terima kasih, sampai jumpa lagi.